Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi apa jadinya nih Semetoni ya ketika seorang mahasiswa begitu ya dalam setiap statement yang disampaikan selalu dipatahkan oleh Pak Khalid ya, seorang nelayan begitu ya. Ini menjadi tanda tanya gitu, selama kuliah apa sih yang dikerjakan sehingga semua argumen-argumennya sekarang harus dipatahkan oleh seorang Pak Khalid yang hanya seorang nelayan. Jadi menarik untuk kita reaksi Semetoni ya, berdiskusi atau perdebatan lah ya antara Pak Khalid dengan salah satu mahasiswa katanya yang menarik kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat. Seseorang berpikir, apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Mahasiswa yang dulu begitu dibanggakan masyarakat menjadi sosial kontrol penyeimbang pemerintah agar tidak berbuat sewenang-wenang yang pada tahun 1998 menjadi tonggak penegakan demokrasi bangsa. Akhir-akhir ini menjadi sering dipertanyakan. Dalam beberapa kesempatan diketahui beberapa oknum mahasiswa jadi alat penguasa, menindas masyarakatnya sendiri. Perangkat desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan membentengi masyarakat yang notabene adalah sanak familinya sendiri, justru berbalik mendukung siapapun yang memberi keuntungan pribadi buat mereka. Oh, masyarakat bukan hanya nelayan. Masyarakat ada berapa banyak? Saya curiga sama gayanya masyarakat kok. di posisi itu berjuta-juta ya. Ada berapa desa berarti? Oh. Yang random sampling itu tadi kan? Ya tersebar di beberapa desa, tentu tidak sampai ke Pontang. Karena belum sampai sana begitu kira-kira. Boleh disebutkan Mas nama desanya Mas? Agar kita Misalnya, pahami nelayan mana? Di desa Karangserang, lalu di desa Kronjo juga ada. Nelayan juga kan bukan 1-2 orang, banyak. Ada produk kontra, ya, sok-sok mangga. Lalu ada di desa Pohok dan segala macam. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah kita melakukan random sampling. Itu tidak sampai ke desa Pak Khalid dan Pak Heru ya? Pak Khalid itu kan di Pontang setahu saya. Tidak ya berarti ya? Oh iya, tidak. Nah lalu kemudian saya bilang dalam random sampling tersebut ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut. Gitu, ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak, dan segala macam. Lalu ada yang menjawab. Saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya. Saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya kan seperti itu, karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu berarti yang diajukan Mas Andi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaan sifatnya tertutup, hanya iya tidak, atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam, tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai uang kami sendiri. Masyarakat. Masyarakat. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada, kita juga ada juga. Jadi bagaimana ceritanya Semetoni ya, itu swadaya katanya ya. Jadi kalau memang swadaya masyarakat itu tujuannya itu apa ya? Tujuannya apa sekarang mempagar laut itu? Pasti disuruh begitu yang namanya nelayan, mungkin kalau lebih banyak mungkin dijanjikan apa segala macam. Tapi kalau menurut tafsir saya juga ya, penafsirannya juga nggak mungkin lah ya seorang nelayan akan membatasi jangkauannya dalam mencari ikan apa segala macam ya. Ini menjadi kontroversi Semetoni ya. Tapi semakin menarik kalau kita coba terus simak ya. Ini dia. Organisasiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Kalau bayangan kita kayak ini loh, apa survei pemilu dan segala macam, tidak ada juga tuh nama-namanya. Saya juga tidak tahu ketika saya bertanya, saya tidak berhak dong menghakimi yang menjawab. Misalnya, kamu tahu nggak
ini eksistensi objek tersebut. Ah, bohong lu, kan gitu nggak mungkin saya begitu kan. Kamu tahu nggak ini dan segala macam. Sebentar, Mas Andi, kita harus konfirmasi ke Pak Heru kalau versi Mas Andi ketika JRP melakukan random sampling itu mereka bilang swadaya, tapi tadi Pak Heru bilang mereka dibayar kok Mas, ada upahnya harian dan borongan. Pak Heru, yang benar yang mana ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada, karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar, itu bukan dari para nelayan atau beli bambu nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu, belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol tidak, berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul tidak? Ya, saya kan dari Keronjo Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Andi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2024, tapi ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya, kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja, padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Tapi sebentar, Begitu. Mas Andi, untuk JRP sendiri Mas, ini kan tuduhannya cukup liar Mas di luar sana. Ada yang bilang katanya JRP ini sepertinya ada bohirnya nih. Ada investornya dibayar untuk menggerakkan, Bayaran, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan JRP ini public relation dari sebuah korporasi besar untuk menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu fitnah-fitnah yang tersebar Mas. Ya. Dikonfirmasi Mas. Baik, sah dia berpendapat itu, tapi tentu dia harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia ucapkan. Kan sederhana hukum di kita, bahwa ada hukumnya dan segala macam. Tinggal apa yang mau diuji. Ini negara hukum, bukan negara asumsi, bukan negara apalagi spekulasi. Ini negara hukum, clear. Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa yang mau membayar? Dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini apa namanya? Sudah banyak track record di Tangerang ya. Aksi massa dan segala macam, sampai saya dan kawan-kawan jahit mulut bicara soal kesehatan. Siapa yang membayar itu? Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Pak Sandi, itu Clear poinnya. di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Keronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Satu ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh? Mari kita telah sejenak untuk menguji logika yang mana yang masuk akal. Logika seorang nelayan yang berpenampilan sederhana atau logika seorang mahasiswa dengan sederet organisasi yang digeluti. Dari hasil visualisasi dari berbagai media, kita mendapatkan gambaran sketsa pagar yang dibuat. Pagar dibuat dalam dua baris. Ada penyangga yang ditancapkan melintang ke tanah sebagai penguat atau SY dan ada palang pengikat dibuat memanjang menyatukan antara satu bambu dengan bambu yang lain. Diketahui bahwa jarak antar pagar bambu sama dengan 1 meter. Maka kebutuhan bambu dalam 1 kilometernya atau 1000 meter sama dengan minimal 1000 batang bambu. Jika panjang pagar mencapai 30 kilometer, maka total kebutuhan bambu yang ditancap tegak untuk satu barisnya sama dengan 30 kali 1000 batang sama dengan 30.000 batang bambu. Oleh karena pagar terdiri dari dua baris, maka total kebutuhan bambu sama dengan 60.000 batang. Belum termasuk tonggak penegak dan palangnya. Jika harga bambu dengan panjang 6 meter sama dengan Rp15.000, maka total dana yang dibutuhkan untuk membeli bambu sama dengan Rp15.000 kali 60.000 batang sama dengan 900 juta rupiah. Jika ditambahkan dengan tonggal pengikat, maka diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar. Apakah memungkinkan dana sebesar ini dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat nelayan? Belum lagi kalau kita berbicara soal ongkos lainnya seperti biaya pengangkutan. Bahan bakar yang dipakai nelayan ketika menancapkan bambu satu demi satu yang diperkirakan sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2024 lalu. Lalu apakah benar para nelayan ini rela mengorbankan waktu tidak mencari ikan selama berbulan-bulan hanya untuk menancapkan bambu membuat pagar secara swadaya?
Dan ketika logika sang mahasiswa benar-benar ditelanjangi oleh seorang nelayan, lihatlah bagaimana sang mahasiswa berkilah dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin, tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama ya sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitas saya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir, JRP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini ya, tinggal di mana, sebelah sana ya, ya udah. Oke. Nah, itu sebetulnya memang tidak masuk logika begitu ya. Kalau dalam hitung-hitungan tadi memang dihitung ya satu bambu kali sekian kilo gitu kan, hampir 1 miliar ya. Apa mungkin ya, pertama nelayan kalau memang tadi swadaya begitu ya, apa mungkin nelayan menghabiskan waktu berbulan-bulan dengan biaya hampir 1 miliar hanya untuk memagari itu begitu ya? Ini logika yang tidak masuk nalar begitu ya. Dan benar juga sih Pak Khalid memang cerdas ya dalam bagaimana mengkalkulasikan itu begitu. Tapi anehnya sebetulnya ada apa sih sekarang kok mahasiswa ini kok begini begitu, oknum ya, mohon maaf oknum. Tapi di video yang lain, dalam konten kreator yang lain ternyata menanggapi ini sebetulnya, membuka siapa sih sebenarnya mahasiswa tadi begitu ya, untuk menarik untuk kita saksikan juga. Ini dia. Ini pesan singkat buat nelayan yang ada di TV One, namanya Pak Khalid. Pak Khalid, ini pesan dari saya. Janganlah Anda pinter-pinter begitu Pak Khalid. Janganlah Anda secerdas itu, nggak boleh Pak Khalid. Anda kan hanya seorang nelayan, jadi nggak boleh pinter-pinter begitu. Kerjaannya juga nelayan, kasihan kan sama mahasiswa itu loh Pak Khalid. Kasihan sama orang-orang yang merasa lebih pintar, yang ada di TV One itu Pak Khalid. Kasihan, mereka tuh sudah kuliah lama-lama, banyak biaya, mosok dikalahkan sama argumennya Pak Khalid. Kan kasihan. Janganlah Pak Khalid sepintar itu. Kasihan sama mereka. Apalagi tuh mahasiswa apa tuh ngadain observasi yo, koyo apa gitu Pak Khalid. Kurang masuk akal gitu. Observasi opo itu, sistemnya pakai koyo opo ya Pak Khalid. Mosok kalah sama Anda seorang nelayan Pak Khalid. Gak masuk akal kadang-kadang. Malu. Oke, untuk Pak Khalid, pokoknya tetap semangat Pak Khalid, selalu jos, lanjutkan. Semoga sehat selalu untuk Pak Khalid. Mantap. Di balik hebohnya pemberitaan tentang penemuan pagar misterius ilegal yang membentang lebih dari 30 km, ada sosok nelayan yang saya sebut sebagai superhero yang bernama Pak Khalid, yang mematahkan argumen-argumen yang mengaku sebagai aktivis dari orang ini dan orang ini. Kedua orang ini terlihat bodoh di depan Pak Khalid dan di depan masyarakat, juga di mata seluruh Indonesia yang menyaksikan debat tersebut. Kedua orang ini terlihat sangat bodoh dan kosong, otaknya kosong dan kosong.
kedua orang ini bukannya berpihak kepada rakyat, malah berpihak kepada pagar misterius ilegal yang entah dari siapa, tidak tahu dari mana. Dan sekarang pagar itu sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk dibongkar. Sekarang masyarakat dan TNI Angkatan Laut itu gotong royong untuk membongkar pagar tersebut. Terima kasih untuk Presiden Prabowo. Dan menurut pendapat kalian tentang dua orang ini, silakan tulis komentar di bawah. Ternyata di DO tuh. Ternyata sudah di DO dari UMT, tidak lagi aktif sebagai mahasiswa. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Sandi, sosok yang mencuri perhatian publik karena membela proyek pagar laut di Tangerang, kini terungkap bukan lagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, UMT. Untung buat masyarakat ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya seharusnya nggak usah nama. Apa itu, KPB itu apa, Pak? KPB itu Konsolidasi Pemuda Banten. Persis samanya dan siapa otaknya juga tahu. Oke, jujur ya, gue ngelihat gerak-geriknya ini ngeselin gitu loh orang ini. Petantang, petenteng. Gue nggak ngerti dia siapa sih sebenarnya. Tapi lu nggak usah sok pinter. Duduknya, gaya ketawanya, ekspresinya, itu ngeselin banget sumpah. Apa gue doang kali ya ngerasain begitu, gue nggak tahu. Coba deh kalian ngelihatnya gimana deh. Ini hasil dari gue baca berita. Jadi dia ini ngaku sebagai mahasiswa UMT untuk mendukung semua argumennya dia. Tapi setelah ramai, akhirnya dari pihak universitas itu sudah buka suara kalau dia ini itu sudah tidak aktif sebagai mahasiswa dan statusnya DO itu dari sejak 2021. Kita sih nggak tahu ya dia dapat apa dengan apa yang dia lakukan ini. Ya pasti dapat hujatan. Cuman yang paling mengganggu gua itu adalah ekspresinya, cara ketawanya, cara duduknya gitu loh. Tengil gitu loh. Menurut gua tuh tengil. Berasa yang paling pinter gitu maksud gua. Bos, masih banyak yang lebih pinter daripada lu. Oke, buat kalian yang kenal sama orang ini, coba deh. Ini orang tuh siapa sih? Coba ya, tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Nah itu sebetulnya ya, udah di DO katanya ya. Memang kualitas, mungkin beda ya kualitas mahasiswa sekarang ya sama yang dulu. Kalau dulu itu memang luar biasa ya. Nah akhir-akhir ini kok semakin menurun ini ya. Oknum tapi ya kita sebut oknum. Yang dimana dulu memang mahasiswa itu bisa kita andalkan gitu ya sebagai penyeimbang lah yang bisa menyampaikan suara-suara rakyat begitu ya. Tapi kok sekarang kok beda begitu kan? Kok ada kepentingan sekarang gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada perubahan ke depan sebetulnya. Tapi intinya apapun yang terjadi sekarang ini, Pak Khalid memang sudah jadi pembicaraan nasional ya, yang dimana beliau itu walaupun tampang sederhana begitu ya, penampilan sederhana begitu, tapi beliau itu luar biasa cerdas begitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat netizen sebetulnya ya, jangan lupa untuk tetap jaga persatuan untuk terus mengawasi Pak Khalid, mudah-mudahan sih panjang umur ya. Segitu sebetulnya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.